Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah interfacing. Yang pertama, nama saya Muhammad Ibzulan Aziz, NIM G231190087. Lalu, Yang kedua saya Ali Wibowo dengan NIM G231190088. Selanjutnya saya Putri Alifiantika Sari, NIM G23119.0089. Selanjutnya saya Joko Purnomo dengan NIM G231190095. Selanjutnya saya Dedi Setiawan dengan NIM G231190127. yang pertama, pengertian dari port USB. Port USB terdiri dari dua kata. Port adalah tempat untuk memasukkan kabel atau peripheral lainnya agar dapat terkoneksi ke komputer atau laptop kita. Dan USB atau biasa disebut Universal Serial Bus adalah standar interface sebuah device. Jadi pengertian dari port USB adalah hubungan serial antara peripheral dengan komputer. Lalu port USB merupakan suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal atau peripheral seperti scanner, printer, mouse, papan ketik atau biasa disebut keyboard, lalu hard disk, flash disk, kamera digital atau perangkat lainnya ke komputer kita. Komputer atau PC dan laptop pada era sekarang umumnya sudah memiliki port USB minimal 2 port. Jika dibandingkan dengan paralel port dan serial port, penggunaan port USB lebih mudah dalam penggunaannya. Kemudian sejarah dan perkembangan USB. Sejarah awal USB dimulai pada tahun 96. Pada tahun ini USB versi 1.0 diperkenalkan. Beberapa perusahaan besar yang menciptakan teknologi USB ini antara lain Intel, Compaq, Digital, IBM, dan Northern Telecom, di mana masing-masing memiliki peranan sendiri dalam menciptakan teknologi USB. Berikutnya adalah USB versi 2.0 yang diluncurkan pada April tahun 2000 dan menggunakan standar dari USB Implementers Forum pada akhir tahun 2001. Beberapa perusahaan besar ikut mendevelop USB 2.0 ini, sehingga akhirnya USB 2.0 ini memiliki kemampuan transfer rate hingga data 480 bit per second. Teknologi pun semakin maju. USB 3.0 diperkenalkan pada September tahun 2007. Di versi 3.0 ini, data transfer rate mampu meningkat tajam hingga 10 kali lipat dibanding versi sebelumnya, bahkan menembus ke arah WUSB atau Wireless Universal Serial Bus. Kemudian USB 3.0 ini disebut dengan Super Speed USB. USB 2.0 dan USB 3.0 biasanya port USB berwarna biru. Kemudian ada perbedaan USB 1.0, 2.0, dan 3.0. USB 1.0 spesifikasi data 1,5 megabit per second atau low bandwidth dan 12 megabit per second atau full bandwidth. Namun belum ada diperpanjang atau dihubungkan dengan USB hub pada September 1998. Kekurangan USB 1.0 diperbaiki, yaitu dapat diperpanjang dan dapat digunakan pada USB hub. Kemudian USB 2.0 menambahkan bandwidth hingga 480 megabit per second atau 60 megabyte per second atau dengan disebut high speed. Hasil modifikasi dari engineering
Change Notice atau ICN, beberapa kemampuan yang ditambahkan ICN, Battery Changer Specification 1.1, atau dengan memungkinkan charge perangkat ke USB, misal kamera digital atau handphone. Kemudian ada USB 3.0. USB 3.0 ini memiliki kecepatan lebih tinggi sekitar 3,2 GB atau 400 MB per second. Dan secara teori dapat mencapai 4,8 GB. Kecepatan ini 6-10 kali lebih cepat daripada USB 2.0 karena 3.0 sudah mengadaptasi teknologi transfer data dua arah. Selanjutnya ada kelebihan USB. Kelebihan dari USB yang pertama adalah kecepatan yang lebih tinggi. Tidak seperti serial port dan parallel port, di mana data ditransfer bit per bit. Data dalam USB dipotong-potong dalam paket-paket dengan ukuran 64 bit. Yang kedua, fleksibel dalam penggunaannya. Sebuah bus USB dapat dikoneksikan dengan sejumlah USB device, baik langsung melalui port USB pada CPU atau melalui alat yang disebut bus USB. Bus USB adalah device USB yang memiliki sejumlah USB port berfungsi untuk meningkatkan jumlah device USB yang akan digunakan. Yang ketiga, USB dapat dikoneksikan langsung pada saat komputer sedang berjalan tanpa perlu merestart ulang komputer. Yang keempat, diterima pasar secara luas. Banyaknya jumlah device USB menunjukkan banyaknya produsen alat-alat komputer dan elektronika yang menerima USB sebagai standar koneksi ke komputer. Selanjutnya adalah kekurangan USB. Kekurangan USB yang pertama adalah berupa USB device seperti hub USB dan infrared USB dengan harga murah ternyata tidak dapat digunakan dengan baik. Yang kedua, panjang kabel USB memaksimal hanya 15 kaki atau 4,5 meter. Penggunaannya handycam atau webcam yang terhubung ke komputer tidak bisa jauh dari komputernya. Yang ketiga, modem yang menggunakan USB untuk terhubung ke komputer juga tidak bisa jauh dari USB. Padahal dengan kabel UTO atau P jaraknya bisa ratusan meter. Yang terakhir adalah aplikasi dan rangkaian konektor USB. Jenis konektor USB, yaitu USB selain bentuknya yang kecil juga mempunyai kecepatan data transfer yang tinggi. Kita dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. Ada dua macam konektor USB, yaitu konektor A untuk menghubungkan ke host dan konektor B untuk menghubungkan ke peranti USB. Secara fisik dapat dibedakan dengan mudah untuk menghindari kesalahan pemasangan. Semua jenis konektor USB dihubungkan dengan 4 kabel sebagaimana tabel di bawah ini ya. Yang pertama pin 1 berwarna kabel merah, fungsinya V-bus dengan tekanan 5 volt. Pin 2 warna kabel putih berfungsi D-. Pin 3 warna kabel berwarna hijau, fungsi D+. Untuk pin 4 warna kabel hitam berfungsi ground. Berikutnya contoh rangkaian dengan USB. Pada kesempatan ini kita akan mencoba suatu rangkaian LED berjalan dengan power supply memanfaatkan konektor USB dengan sedikit tambahan komponen elektronika. Konektor USB dapat disulap menjadi power supply 5 volt.
Komponen-komponen yang dibutuhkan yaitu pertama konektor USB 1, yang kedua resistor 680 K, yang ketiga resistor 100 K, yang keempat IC NE555, yang kelima IC 4017BD, yang keenam kapasitor atau LCO 10 PF atau 16 volt, yang ketujuh LED 2,5 volt, 8 LED bar. Berikut rangkaian konektor USB sebagai power supply 5 volt adalah sebagai berikut. Rangkailah rangkaian ini dengan hati-hati karena rangkaian ini berhubungan langsung dengan komputer. Rangkaian ini dimanfaatkan sebagai power supply untuk lampu LED yang disusun yang digunakan untuk hiasan pada PC atau laptop kita. Dan ini adalah gambarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.